Sahabat Suar Sunderman yang terkasih, kita kembali belajar sejarah kekristenan di Nias. Sejarah kekristenan di Nias adalah sejarah panggilan Tuhan terhadap Ononiha dan sekaligus sejarah jawaban Ononiha terhadap panggilan Tuhan. Dan jawaban Ononiha atas panggilan Tuhan itu terwujud dengan berdirinya gereja di Pulau Nias. Hari ini kita akan melihat bagaimana sejarah lahirnya gereja di Nias dan bagaimana pertumbuhan kekristenan di Nias. Masih dengan narasumber yang luar biasa, narasumber yang utama tentang sejarah kekristenan di Nias. Bapak Pendeta Tuhoni Telambanua, PhD. Bapak Pendeta Tuhoni, selamat datang dan bergabung kembali. Makasih, dengan Suar Sunderman. Kita belajar lagi tentang sejarah kekristenan di Nias. Dalam pertemuan terdahulu, Bapak telah memberikan penjelasan bahwa pertobatan massal atau gerakan kebangunan rohani telah mendorong berkembangnya kekristenan dan pertumbuhan kekristenan yang begitu pesat di Nias. Dan di akhir percakapan kemarin, Bapak sempat menyinggung bahwa misionaris sudah mulai menata kehidupan jemaat-jemaat dan mulai berpikir untuk mendirikan gereja yang mandiri di Nias. Bolehkah Bapak menjelaskan kepada kita apa yang mendorong para misionaris untuk mulai berpikir agar hadirnya gereja yang mandiri di Nias? Ya, makasih Bu. Itu sebuah pertanyaan yang sungguh sulit. Ya, tapi penting. Ya. Hal yang pertama dulu, kita harus melihat dari perspektif penginjilan. Ternyata ada dua. Satu, alur pemikiran yang mengutamakan penginjilan dan rencananya ya semua dibawahi oleh gereja atau badan zending yang mengutus. Tapi satu lagi yang disponsori oleh Gustav Warneck yang memberi penekanan pada gereja rakyat. Nah, gereja rakyat ini nanti dalam perkembangan kemudian dibangun dengan prinsip three self, 3 mandiri. Self yang pertama adalah self propagating, artinya memberitakan sendiri. Jadi ada gagasan supaya orang-orang pribumi itu meneruskan pekerjaan pemberitaan Injil di mana mereka berada. Self-propagating. Tapi yang kedua adalah self-governing. Self-governing ini yaitu gagasan yang mengatakan bahwa gereja yang baru lahir ini sebaiknya dipimpin oleh orang pribumi. Nah, dan baru prinsip yang ketiga adalah self-supporting, bahwa gereja-gereja yang sudah ada dan bertumbuh harus ditata layan supaya bisa membiayai diri sendiri. Nah, gagasan ini telah muncul di kalangan para misionaris, apalagi setelah abad ke-20 lah, awal abad ke-20, dan dengan gagasan itu maka mulai sebetulnya ada tataan. Sekolah misalnya tidak lagi hanya cukup sekolah zending, tapi harus dipersiapkan tenaga pengajar, sekolah guru. Nah, maka kita lihat misalnya walaupun Thomas sudah meninggal, lalu dipindahkanlah ke Ombelata seminari, dipimpin oleh misionaris Ufer, itu adalah menantunya, dan tujuannya adalah untuk mendidik para guru dalam rangka self-governing ini. Dalam rangka self-governing. Itu ya. Nah, itu sekolah guru.
Tapi nanti pada perkembangan kemudian tahun 1910-an ke atas, karena adanya Perang Dunia Pertama. Ya. Pada Perang Dunia Pertama itu, di mana Jerman mengalami kekalahan, dan itu berdampak pada ekonomi Orang Jerman, dan dampak ekonomi orang Jerman itu berdampak pada keuangan misi Zending. Nah, itu. Nah, sehingga semakin muncul kesadaran. Karena realita tidak bisa diutus lebih banyak, bahkan dikurangi para misionaris. Dan karena itu muncullah gagasan untuk mempersiapkan tenaga-tenaga. Selain sekolah guru, tahun 1916 dipersiapkan juga yang disebut dengan sekolah evangelis atau yang disebut dengan sinenge. Awalnya itu memang di Ombolata, tapi nanti kemudian pindah ke Lelevoa. Itu sekolah sinenge. Berarti Lelevoa itu pernah ada sekolah pernah evangelis ya pernah, Pak? Ada sekolah sinenge. Zinenge di Lelevoa. Hanya konsep orang-orang sinenge itu sama dengan evangelis. Yang bukan melayani di satu tempat. Tapi pergi kemana-mana. Ya, evangelis ya Pak. Evangelis. Nah, itu konsepnya. Tapi jarang disebut-sebut bahwa di sana pernah berdiri sekolah sinenge di Lelevoa. Pernah. Ya. Nah, lalu selain itu maka disiapkan juga tenaga pendeta. Ya. Uji cobanya itu tahun 1906. Nah, itu ya, 1906 di mana dipersiapkan seorang guru asal Humene. Itu menarik sekali tentang Humene ya. Ya. Mengapa saya katakan menarik? Karena guru seminari pertama Ononiha itu dari Humene. Guru seminari pertama Ononiha dari Humene. Dari Humene. Andrea La Rosa. Andrea La Rosa. Ya, Andrea. Jadi sampai akhir hidupnya beliau tetap menjadi guru di tidak. seminari. Nanti dia menjadi sekretaris BNKP pertama ketika terpilih Albert Gustav Luck. Wah, ini jarang disebut, jarang diingat. Iya, itu Bu. Dan bukan hanya itu, juga pendeta pertama Ononiha yang ditahbis tahun 1906 itu adalah juga Stefano La Rosa lagi. Asal Humene lagi. Dari Humene. Itu luar biasa Humene ini. Dan gerakan kebangunan rohani juga terjadi di Humene. Itu hal yang luar biasa ya. Nah, saya kurang tahu mengapa. Saya hanya menduga begini secara sosiologi. Karena dulu kan anak dari Gea ini pernah ada satu yang merantau ke Nalawe. Tapi nanti kembali antara lain menjadi La Rosa. Nah, jadi mungkin karena sudah pengalaman dalam perjumpaan dengan suku lain di selatan, mungkin mereka punya keinginan untuk maju. Karena dianggaplah belum berhasil di sana, dan supaya mereka mengejar pendidikan dan lain-lain. Mungkin juga Pak, karena pengaruh sekolah yang didirikan oleh Thomas. Dan itu memang artinya sudah ada fasilitas yang mendukung. Iya, kan Thomas di sana pertama sekali mendirikan sekolah untuk guru jemaat, setelah itu kan dipindahkan ke Ombolata. Sekolah guru di sana. Itulah. Nah, jadi disiapkanlah itu. Nah, nanti ketika Perang Dunia Kedua semakin dirasakan tidak ada bantuan berkurang bantuan, maka misionaris Fries yang adalah pemimpin dari seminari Ombolata waktu itu, dia sudah pindah dari Siforasi. Nah, dia membuka sekolah pendeta 2 tahun di Ombolata. Berarti sekitar tahun 1914. Di sanalah sekolah pendeta pertama dibuka. Tadi sudah ada 1906. Tapi kemudian dibuka 2 tahun lamanya. 2 tahun lamanya mereka yang dianggap baik para guru.
guru-guru dari lapangan yang dinilai menurut misionaris ini baik, bisa jadi pendeta, maka dikursuskan selama 2 tahun. Dan disitulah mulai ada pendeta. Itu. Nah, nanti kalau kita melihat ketika Perang Dunia Kedua, itu ya, jumlah pendeta 20-an ya. Nah, itu yang dididik secara terus-menerus di seminari Ombelata. Nah, itu dari segi penyiapan SDM. Itu ya. Nah, jadi tadi Ibu tanya mengapa akhirnya ada pemandirian. Iya, pemandirian. Nah, jadi bagaimana mereka mempersiapkan. Tadi saya sudah minggu lalu kita sudah bahas bahwa jemaat-jemaat sudah banyak akibat hasil pertobatan massal. Nah, dan ada situasi, ada konsep yang tadi gereja rakyat, dan ada situasi kesulitan ekonomi yang dari Jerman, Badan Zending dari Jerman. Itu sebabnya juga ketika itu maka sekolah-sekolah sedikit mengalami penurunan karena tidak ada uang. Syukurlah pemerintah Belanda masih memberi subsidi untuk gaji-gaji guru. Tetapi nanti dekat tahun 1940 dihentikan karena sudah ada indikasi Hitler yang akan berkuasa di Eropa. Di situ. Makanya Belanda harus hati-hati dengan Zending dari Jerman. Dalam kaitan itulah kesulitan dana itu juga, maka muncul tataan keuangan. Apa yang dilakukan? Yang pertama, para misionaris ketika didirikan gereja-gereja Osali Osali di mana-mana, itu mereka sudah mulai meminta swadaya jemaat. Misalnya kayu untuk membangun gedung-gedung gereja itu, atap. Jadi selama ini sebelum ini dibantu. Bahkan yang mendirikan Zending yang mendirikan Osali, mendirikan gedung gereja. Tapi sejak mulai ada kesulitan ekonomi, maka mulailah meminta swadaya masyarakat. Betul. Dan mulai ada istilah persembahan. Jadi selama ini warga jemaat enggak membayar. Tidak diminta, tidak memberi persembahan Pak ya. Tidak. Bahkan mulai diterapkan gaya Jerman. Kan ada istilah gaya di Jerman itu kan ada pajak. Pajak. Tetapi ini enggak ada pajaknya. Maka disebutlah Amela Drufi. Jadi Amela Drufi itu sama dengan konsep Jerman yang pajak, atau merupakan tanggung jawab warga jemaat terhadap gerejanya, terhadap jemaatnya. Yang sudah ada itu. Tapi selama ini warga jemaat tidak didorong untuk memberi persembahan Pak dalam ibadah-ibadah. Sebelum masa sulit itu tidak. Apalagi awal-awal malah dikasih apa? Dikasih bantuan kepada warga dikasih jemaat. Dikasih uang, dikasih pakaian, dikasih obat, dikasih macam-macam. Jadi setelah mulai mengalami kesulitan dalam keuangan, akhirnya Zending mendorong warga jemaat untuk ambil bagian. Dan itu bagi orang Nias ketika Fangesado itu tidak dianggap beban. Karena kesadaran. Bahkan ada keinginan untuk setiap keluarga punya Alkitab, mereka beli. Jadi tidak lagi diberi dengan cuma-cuma. Tidak lagi diberi dengan cuma-cuma, sehingga beberapa kali dicetak ulang atas pembelian itu warga jemaat. Jadi awal-awal diterapkan itu karena langsung disambut dengan Fangesado. Ononiha tidak merasa keberatan. Jadi pada prinsipnya Ononiha itu sebenarnya punya sikap untuk memberi Pak, memberi dengan sukacita karena dia sadar bahwa dia sudah diselamatkan karena oleh Kristus. Itulah buah dari pertobatan massal. Jadi yang belum bertobat aja yang mempersoalkan itu sekarang. Persembahan itu betul Pak. Nah jadi itu persiapan penataan keuangan. Juga sekaligus para misionaris memberdayakan para guru dan guru jemaat untuk bagaimana menata keuangan di jemaat. Itu. Nah, nanti memang apa yang terjadi setelah tidak ada lagi bantuan dari Zending, disambut dengan Perang Dunia,
Nah, memang Jepang ya sempat biaya masih dilanjutkan oleh yang 40 ke 42 itu kan masih ada badan zending yang dibentuk oleh Belanda, yaitu semacam yang menangani zending di Batak dan di Nias. Komite itu kalau nggak salah. BNZ, iya. Nah, itu. Itu Batak Nias Zending. Itu ya. Nah, itu. Tapi itu juga perlu diluruskan dulu ya, karena sempat ada yang mengklaim berarti Nias bagian dari Batak. Padahal maksudnya itu Batak Nias Zending adalah badan yang mengkoordini gereja-gereja hasil zending yang ada di Batak dan yang ada di Nias. Nah, itu mengenai itu dulu. Betul. Perlu, karena pernah ada yang mengklaim bahwa bukan hanya pernah ada Forus HKBP yang nanti dilawan oleh Pak Serius Lase, itu perlu kita kita apresiasi karena mengklaim Nias adalah Batak. Karena tadi boleh baca sejarahnya. Karena membaca dari 1942 jadi dari sana tidak ke belakang, betul Pak. Betul. Nah, jadi masih ditangani lah oleh BNZ itu gaji guru-guru. Tapi ketika 42 nanti Jepang masuk disuruh pilih. You mau melayani di sekolah atau di gereja. Sejak itulah evangelis tidak lagi sebagai evangelis, tapi ditempatkan sebagai guru jemaat. Karena guru jemaat memilih untuk menjadi guru di sekolah. Nah, itu persiapan-persiapan yang ada. Jadi persiapan SDM sudah ada, persiapan penataan keuangan sudah ada. Nah, itu ya. Bagaimana tataan lain sebelum sidang sinode? Mungkin saya cerita mungkin itu Pak, seperti itu peraturan-peraturan, seperti sebelum itu ada liturgi. Liturgi. Jadi BNKP itu badan zending itu ya. Jadi liturgi yang pertama itu diadakan itu baru sekitar 1900 yang pertama ya, itu baru ada sekitar 1907 diperkenalkan liturgi. Tapi itu masih selembaran. Tapi strukturnya sudah mengikuti struktur ibadah gereja Rhineland. Jadi bukan Lutheran, bukan Calvinis, tapi perpaduan dari dua. Nah, itu yang perlu diketahui oleh jemaat kita ya. Yang datang misionaris itu ada dua versi. Ada yang berasal dari wilayah-wilayah Lutheran di Jerman, dan ada yang berasal dari wilayah Calvinis di Jerman. Nah, tetapi pada masa Raja Prusia, dia menyatukan tradisi itu karena dia lihat ini tidak baik kok. Satu Lutheran, satu Calvinis. Maka disatukan dengan nama Unier. Nah, sehingga ketika misionaris itu datang ke sini, mereka memang pakai katekismus Luther. Tetapi tidak memperkenalkan tradisi sebagai tradisi Lutheran. Tidak. Bahkan kita melihat nanti gabungan itu terlihat karena kondisi lebih dominan misalnya dalam ibadah. Kan kalau Lutheran kan pusat ibadah adalah firman, puncaknya adalah Eucharistik. Di warisan Unier ini kita masih hanya 4 kali setahun merayakan perjamuan. Itu tradisi Calvinis sebetulnya, karena pusat dan puncak ibadah adalah firman. Nah, itu. Nah, tapi itulah kita. Unier. Artinya identitas kita sekian lama adalah Unier sampai tahun 2000. Jadi sejak awal sampai tahun 2000 kita adalah Unier. Tradisi itu, walaupun Pulau-Pulau Batu tentu beda, itu 100% pola Lutheran, dan di Nias di mana ada misionaris asal Lutheran menerapkan yang lebih Lutheran. Tapi yang dominan memang adalah Unier dari gereja Rhineland dan gereja Westphalia. Nah, itu. Nah, jadi mereka persiapkan itu. Tapi nanti memang berkembang
ya kapan-kapan kita bisa diskusikan. Saya punya diberi waktu saya meneliti di arsip Jerman, diberi satu buku liturgi yang pernah diterapkan di Polonias. Yang dipakai di Polonias, bukan yang diterapkan, yang dipakai di Polonias. Jadi 1907, lalu saya juga diberi satu lembar yang 1917. Tapi kemudian yang nanti 1919 itu yang dipakai ketika sidang sinode dan seterusnya. Nah, itu. Seiring dengan itu juga diterjemahkan buku-buku nyanyian. Buku nyanyian juga diterjemahkan dari melodinya sama dengan nyanyian di Eropa, Jerman, di Jerman, tetapi dibuat syair-syairnya menurut konteks Nias. Betul. Walaupun juga ada beberapa nyanyian yang bukan nyanyian gerejawi di sana, tapi diisi dengan nyanyian rohani di sini. Apa yang membuat misionaris melakukan hal itu, Pak? Mungkin karena tertarik saja atau mengingat lagu-lagunya. Misalnya lagu rakyat pada masa musim semi. Itu kan karena mereka tidak mengalami musim semi di sini, untuk mengingat itu ya maka mereka ambil lagu rakyat musim semi dan itu diisi dengan syair rohani sehingga menjadi lagu rohani. Apa kira-kira lagu musim semi yang dinyanyikan dalam itu satu nyanyian yang sangat populer di Nias. Kalau kita ada memulai ibadah, kegiatan-kegiatan, ada nyanyian yang terkenal. No ovulo raaga. Dalam pesta perkawinan itu, Pak, sering dinyanyikan. Atau di mana perkumpulan dimulai. No ovulo raaga. Badaimu soaya. Nah itu ya. Padahal syairnya itu syair aslinya syair mengenai musim semi. Bagaimana mereka bersukacita di musim semi? Ya, sukacita karena lihatlah pohon sudah ada daunnya. Lihatlah bunga-bunga sudah bersemi. Lihatlah burung-burung sudah kembali dari daerah tropis ke sini. Lalu disebutlah nama burung-burung itu. Jadi ketika ada note itu, kalau di Eropa di sana itu nama-nama burung yang disebut. Tapi kalau kita justru bukan itu yang disebut. Nah itu yang apa? Tapi mengapa mereka tidak mengambil juga lagu-lagu yang hadir pada saat Vangesa Dede? Sebetulnya ada. Pada revisi Alkitab, bukunya Muni 1923, karena sudah lahir di situ penyanyian revisi oleh mereka, oleh Badan Zending, itu sudah dimasukkan beberapa karangan Ononiha di dalam buku Zinuna, tahun 1923. Tetapi 3 tahun kemudian direvisi lagi. Apa yang direvisi, Pak? Buku itu? Iya, tidak dipakai lagi. Dikeluarkan. Alasannya? Nggak tahu. Kalau lihat di pengantar buku Zinuna yang kita punya itu sekarang, saya sebutkan tahun-tahun di situ. Ada pengantar dari BPH kami sebutkan perkembangan liturgi itu. Nah, itulah akhirnya nanti tidak nampak lagi lagu-lagu yang lahir pada masa Vangesa Dede sebuah itu. Yang saya lihat bukan nyanyian Vangesa Dedenya, tapi ada lagu-lagu yang dikarang oleh Ononiha yang adalah guru atau sinenge. Sempat dimasukkan. Tapi kemudian tidak lagi. Lalu hilang saja begitu lagu itu, Pak. Bukunya ada. Tapi tidak pernah kita nyanyikan sejak tahun 1927. Ya, tidak pernah lagi. Karena nanti yang dibawa adalah ke sidang sinode buku yang terakhir revisi itu. Nanti baru sesudah itu nanti buku itu yang dipakai oleh saudara-saudara kita sekarang oleh Gereja Amin, walaupun mereka sudah perbarui. Dan ONKP. Buku yang 1923 itu. 27 itu, Pak. Yang belum dimasukkan nyanyian tambahan itu. Tapi kan Amin sudah robah, sudah revisi yang baru, ONKP juga sudah. Tapi dulu mereka ada itu. Kita sama dulu sampai di situ. Kan kita punya beberapa kali sudah direvisi, mengalami revisi. Nah, itu nyanyian. Jadi tadi liturgi disiapkan, nyanyian disiapkan. Jadi itu berlaku. Nah, kemudian amachoita. Bisakah Bapak jelaskan apa arti amachoita ini, Pak?
Kalau sekarang kita sebut dia sebagai tertib penggembalaan. Tertib atau siasat gereja Siasat atau gereja. disiplin gereja. Betul. Tapi misionaris memakai nama Amahoita. Karena kalau kita dengar Amahoita langsung kita ingat adat Amahoita Bahada, Amahoita. Ya, itu sengaja diambil karena itu kan ada di Ononias mengenal dua Amahoita. Ya. Amahoita Zatua Ya. dan Amahoita Banua. Amahoita Banua ini disebut nama lainnya adalah Fodrake Amahoita Banua. Dan dalam Fodrake itu ada aturan-aturan Ya. dan ada sanksi. Bahkan dalam ritualnya ada kutuk. Betul. Nah, tetapi di apa ini ada sanksi. Ada sanksi yang apa? Apakah yang ini dikenakan. sebuah pendekatan misionaris memakai nama Amahoita supaya Pendekatannya supaya dalam pengertian supaya diikuti oleh Ononia? oleh Ononiha karena dianggap goy-goy. Goy-goy, makanya dia pakai nama Amahoita, Amahoita. bukan dia pakai kata disiplin gereja. Tidak. Nah, apa isinya waktu itu masih seputar pelarangan terhadap agama lama. Kepercayaan lama. Kepercayaan lama. Yang kedua sekaitan dengan pelanggaran dalam kaitan dengan perkawinan. Poligami. Perzinahan, hal-hal seperti itu. Nah, itu. Tapi nanti di awal itu masih sedikit, hanya itu yang diatur. Butir-butirnya. Butir-butirnya. Nah, yang lebih kepada agama lama, pelarangan terhadap agama lama. Yang kedua poligami, perzinahan. Itu ya, karena tidak ada larangan soal pindah ke agama lain karena waktu itu masih hanya BNKP. Masih hanya Kristen. Nah, masih hanya Kristen 1923 Amahoita pertama itu. Nah, lalu apa yang terjadi? Setelah sidang sinode pertama, sidang sinode kedua di Siforoasi. Itu 1 tahun dulu ya. Oh, 1 tahun dulu sinode. Jadi pernah saya dengar ada pertanyaan di BPMS ya. Mengapa sekarang sudah 60 ke berapa? Padahal Jadi kalau dihitung berdasar 5 tahun sekali masih belum sampai ke 60. Nah, itu karena masalah memahami sejarah ya. Jadi itu setiap tahun dulu. Sidang sinode. 1936 lalu 1937 di Siforasi, 1938 di Silisimetane, 1939 di Sugaiado. 1940 di Gunung Stoli. Pas nanti moratorium. Betul. Nah, itu. Jadi mereka mempersiapkan Amahoita, mereka mempersiapkan. Tadi liturgi sudah ada ya. Liturgi sudah, buku Zinuna. Lalu buku Zinuna ada, lalu Amahoita. Nah, itu. Nah, sebelum itu sudah ada beberapa yang sifatnya penyiapan buku-buku ya. Buku-buku yang dipakai untuk bahan pengajaran. Untuk bahan pengajaran, misalnya Oroisa, Katekismus Luther ini yang dipakai ya, Pak? Katekismus Luther dalam pengertian ada dua ya, satu Katekismus Oroisa itu. Iya, Oroisa 10 hukum Taurat. Yang 5 isinya ya. Hukum Taurat, pengakuan iman, doa Bapa Kami, baptisan, perjamuan kudus. Ya, itu. Tapi ada satu buku lagi yang nanti dikembangkan atau dikarang oleh Ephorus pertama itu. Bapak Albert Luke yang dia kasih Katekismus Luther tetapi penafsiran dalam bahasa sehari-hari. Sehingga kalau lihat buku itu misalnya akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Maka dia daftarkanlah apa Allah lain, apa saja Allah lain itu yang ada di atas dalam kepercayaan Ononiha. Dan semua itu nanti jangan sembah, jangan tunduk kepadanya. Di atas, yang di daratan ini, yang di air, yang di bawah air, semua itu. Berarti ini semua sudah ada buku ini sebelum sinode. Sudah disiapkan. Itu juga ada buku mana-mana.
Oh, buku mana-mana. Mereka juga susun itu, Pak, ya? Sudah lama. Mereka susun, tapi sekarang sudah jarang dibaca itu sekarang. Iya, Pak. Karena Alkitab yang dibaca. Lalu ada buku Fekolinia Keriso. Karangan Bunyan. Nah, itu. Lalu ada karangan Gosner Tedeniha. Ya. Tapi ada buku lain lagi yang menarik, yaitu Hukufena Nirifuri. Hukufena Nirifuri. Itu isinya adalah semacam nasihat kepada orang Kristen supaya jangan kembali ke kepercayaan lama. Jadi semua itu Nirifuri. Nah, itu beberapa buku yang masih sangat kental digunakan pada zaman itu sebelum, ya artinya ketika sidang sinode semua ini sudah ada. Nah, itu. Nah, itulah Amakwita. Amakwita ini yang tadi saya sebutkan, setiap sidang sinode bertambah apa yang tidak boleh dilakukan oleh orang Kristen. Misalnya di Siforo Asi itu yang dilarang poligami. Bukan poligami. Bobo sebuah. Ditambah lagi poin itu. Jadi semakin ditambah. Jadi hal seperti itu. Ditambah juga kalau saya tidak salah itu di Sogai Adu atau di Hilisemetane tentang tunangan dan kawin masa anak-anak. Itu juga dilarang. Tunangan ketika masih di kandungan. Dalam kandungan. Karena itu kan tradisi Omonia. Dulu itu dilarang. Lalu menikah di bawah umur anak-anak. Lalu ada lagi satu menarik. Dilarang menikah dengan yang saudara. Maksudnya saudara gimana? Inses, Pak? Satu ayah satu ibu? Bukan. Jadi sebetulnya mereka tidak setuju dengan Sifagasiwa ya, karena dia anggap masih saudara. Jadi mereka tidak setuju pernikahan Sifagasiwa atau pernikahan Onozibaya. Tapi di Nias mungkin itu tradisi Jerman kan, Pak? Ya, itulah. Makanya di Nias sulit untuk diterapkan. Ada beberapa larangan-larangan yang lain, tapi itu yang sangat menonjol dijadikan dia sebagai bahan Amakwita. Jadi luar biasa para misionaris mempersiapkan hadirnya sebuah gereja yang mandiri di Pulau Nias. Lalu bagaimanakah peristiwa sidang sinode pertama itu, Pak? Masih ada satu lagi dulu, yaitu menyiapkan tata gereja yang disebut dengan Lalaniter. Betul, Pak. Yang akan nanti dibawa dalam sidang sinode untuk disahkan dalam sidang sinode. Itu dulu. Nah, jadi sebetulnya ini sudah yang jelas draft awalnya disusun oleh Edward Fries. Lalaniter. Yang merupakan nanti tata gereja 1914. Wah, cukup lama juga mempersiapkan itu ya, Pak. Lalaniter. Karena Perang Dunia Pertama. Jadi dan gereja rakyat. Jadi sudah mulai ada konsep tentang gereja rakyat. Karena mereka pikir tidak mungkin lagi selamanya kita di sini. Maka disiapkan. Nah, dia juga kan seorang teolog yang Edward Fries, satu-satunya yang bergelar doktor. Itu para misionaris. Nah, ada Dr. Sundarma tapi honoris causa. Yang dianugerahkan oleh Ratu Belanda. Iya, itu. Dia dikasih 2 gelar itu, satu Van bangsawan dan satu Dr. honoris causa. Nah, Lalaniter ini sudah disiapkan draftnya oleh dan kemudian dibahas dalam tahun-tahun. Dibahas dalam tahun-tahun kemudian. Dan memang ada banyak ada banyak pembahasan yang dilakukan. Dan ada satu orang Nias juga yang sangat getol menolak gagasan hierarki dalam gereja ya. Gereja. Setuju dengan dia mendiskusikan masalah Banua. Itu ya pendeta, kalau saya tidak salah namanya Stefano. Hanya dia meninggal. Nah, itu tidak sampai 1936. Apa yang dia persoalkan dulu adalah nama. Ya. Dia bilang Banua itu cenderung
otonom. Berarti Pak, dalam Lalanitere itu sudah mulai ada nama gereja itu, Banua. Nanti saya jelaskan. Ada. Ah. Tapi sebelum dibawa di dalam Lalanitere yang dibawa ke sidang sinode, ada diskusi. Banua cenderung memang di ikatan masyarakat, persekutuan, atau ada dimensi itu, tapi tidak pernah ada meta Banua. Maksudnya meta Banua gabungan dari Banua, karena yang ada namanya itu Eri. Dan tidak mungkin karena Eri banyak di Nias. Itu dia belum kasih usul, memang saya tidak temukan dalam dokumen. Tapi dia tidak setuju dengan. Tapi mungkin perlu dicari nama lain. Itu. Yang kedua yang dia tidak setuju adalah karena semua yang berkuasa di atas baru yang di bawahnya, dan paling yang di bawah tidak ada kuasa apa-apa. Memang dibentuk majelis revisi DID di jemaat, di Osali namanya waktu itu, tapi tetap tidak boleh melanggar apa yang ditetapkan di atas. Dari atas. Nah, itu yang dia tentang. Tapi ya para misionaris lebih dominan dalam pertemuan-pertemuan, sehingga nama itu akhirnya sistem itu akhirnya yang dibawa. Nah, bagaimana nama tetap Banua, tapi waktu itu nama pertama BNKP itu adalah Banua Nihakeriso Protestan, tanda penghubung Nias. Jadi ada lagi sebenarnya di setelah Banua Nihakeriso Protestan garis datar Nias. Lebih kepada eklesiologi. Supaya sama seperti yang di timur lah. Artinya nanti dengan demikian maka tidak boleh ada di luar Nias. Pulau Nias. Itu gagasannya. Jadi eklesiologi yang eksklusif. Tidak keluar. Tidak mungkin akan ada BNKP di luar Nias, makanya ditulis benar. Tetapi nanti itu dirubah dalam sidang sinode. Dalam sidang sinode saya mencatat itu perubahan itu 1948. Berarti dalam sidang sinode berikutnya ya Pak? Bukan, 1938. 1948. Berarti dalam sidang sinode berikutnya, dalam sidang sinode pertama, lebih 10 tahun. Nah, dalam sidang sinode pertama ada dua penyebab. Karena 46 skisma. Dan realita yang paling kuat adalah karena banyaknya diaspora. Ononiha di luar Pulau Nias. Di luar Nias. Bahkan ketika sidang sinode, utusan dari Padang ada. Jadi tidak mungkin kita membiarkan itu, dan tidak mungkin kita seperti gereja di timur ya, yang menyebut nama daerahnya. Betul. Jadi akhirnya di sidang sinode 1948 itu dihapus Nias menjadi hanya Banua Nihakeriso Protestan. Dulu Banua Nihakeriso Protestan Nias. Dengan tujuan tidak akan ada BNKP di luar Tapi Nias. realita sudah ada BNKP di Padang. Di Padang. Waktu itu yang dipimpin oleh misionaris Derman. Nah itu, jadi karena ada itu makanya ketika sidang sinode mereka datang dari Padang. Walaupun hanya misionarisnya. Misionaris Derman. Tapi kalau baca di lampiran Vavadure Somuso de Badanduniha ada nama itu Padang. Tetapi mungkin mereka luput mengamati itu ya, atau mereka luput sehingga tetap memakai nama Nias. Nah itu karena draft awal dari tahun 1914. Itu yang terus menerus dibahas. Nah itu. Nah polanya itu memang majelis ya ada. Rafe CDID, Rafe Roto Majelis Resor, Roto Distrik, Roto Resor, Avena Sinode. Itu apanya ada.
Tetapi kalau kita lihat di situ ya tetap saja yang berkuasa adalah guru jemaat, pendeta distrik, pendeta resor, dan BPH. Atau pimpinan sinode. Itu. Nah, dalam tata gereja itu juga ditegaskan tentang eforus. Ya, di situ ya Pak ya. Nah, sebelumnya ada eforus tapi namanya praeses. Oh, lalu kenapa nanti bisa berubah namanya? Karena nama eforus di Jerman praeses. Oh, jadi diterjemahkan menjadi. Jadi misalnya eforus BNKP pertama kalau kita mengikuti hari lahir kemarin adalah Sunderman. Oh ya, karena dia preses pertama pemimpin Zending. Iya. Terus menerus. Nah, jadi karena nama menjadi eforus yang dipakai, tidak lagi Zending, maka dianggap menjadi yang pertama. Sebenarnya kalau kita mengikuti HKBP, eforus pertama Nomensen. Baru siapa kemudian? Kalau kita betul-betul mengikuti seperti di Jerman itu. Mengikuti itu. Nah, jadi hanya karena ya begitulah yang terjadi. Nah, tadi kembali ke tata gereja. Jadi tata gereja yang pertama itu akhirnya disahkan tahun 1936. Demikian juga yang tadi Amakoita begitu. Dan ditetapkan resor. Ini menarik karena ketika sidang namanya bukan sidang sinode ya, Owasa Sinode. Oh, itu namanya. Itu namanya. Jadi pertemuan tanggal 8 sampai 11 November 1963 itu namanya adalah 36. Itu namanya Owasa Sinode. Jadi pesta. Maka yang hadir ribuan. 4.000-an. Itu. Jadi semua datang dari desa-desa dan itu waktu itu ada 12 stasiun. Pos sending yang datang. Ada 12. Gunung Sitoli, Hilimaziaya, Ombelata Seminari, Humene, Sogaiadu, Lavelu, Siforoasi, Lelevua, Lavelu, Lelevau, Saua, Hilisimetan. Oh, dari Nias Selatan, Nias Utara, Nias Barat. Ditambah dengan Padang. Padang dari luar. Itu yang datang. Nah, tetapi akhirnya nanti diputuskan hanya tinggal 7 resor. Kenapa bisa begitu, Pak? Ya, karena pada satu sisi ada yang digabung-gabung ya. Dari jumlah, jadi semakin juga berkurang para misionaris. Jadi akhirnya karena ada juga yang ke sinode, ada yang ke seminari, ada yang ke mana-mana, sehingga yang melayani di resor itu hanya tinggal 7. Berarti cukup panjang ya Pak persiapan yang dilakukan oleh misionaris dalam membentuk yang namanya gereja mandiri. Dan akhirnya itu bisa terwujud pada tahun 1936 yang disebut dengan Owasa Sinode. Ya, kita saja kemudian yang menyebut sinode pertama. Sidang sinode. Padahal sebenarnya namanya Owasa Sinode. Apakah Bapak pernah membaca sumber mengapa mereka memilih tahun 1936? Itu karena keterdesakan karena tahun-tahun itu Hitler sudah mulai intervensi negara-negara di Eropa. Ke Austria, ke Polandia, kemana-mana dia sudah mulai. Nanti baru tahun 40 yang dia intervensi ke Belanda. Jadi misionaris khawatir. Kalau tiba-tiba ada yang negara-negara Eropa memusuhi Jerman, maka itu akan mempengaruhi pekerjaan Zending di Indonesia. Itu masalahnya. Makanya mereka harus segera membentuk HKBP gereja. Sudah dibentuk 1930. 6 tahun kemudian harus BNKP dilembagakan. Nah itu. Kalau sekarang kan Pak, peserta sidang sinode itu sudah 250. Apakah sebanyak itu dulu peserta sidang sinode yang pertama, Owasa Sinode itu? Malah lebih banyak. yang lebih hadir. Banyak. Unsur-unsur yang hadir waktu itu
misionaris, Misionaris. pendeta nias, Pendeta. guru, Ya. guru sekolah. Jadi begitu banyak sekolah, semua hadir. Semua hadir guru-guru. Sinenge Hadir. hadir, Satuan Hakeriso Hadir. hadir. Lalu para pegawai Belanda. Yang orang Belanda atau orang Nias? Kan sudah ada apa? Kan sudah ada sejak 1914 kan sudah ada Demang. Demang. Oh ya betul. Asisten Demang. Ya, Ononiha tapi dengan jabatan-jabatan pegawai Belanda. Itu sudah ada. Mereka hadir dalam obat Tuhenori. Ah, Karena mereka masuk di pegawai Belanda. Salawa juga ikut. Nah itu ya. Dan ada 2 orang yang masih hidup dari orang yang dibaptis pertama. Itu satu ibu, satu bapak, Amazilasi dan ibu Inagahonoa. Itu yang hadir Pak ya. Semua. Panjang juga umur mereka. Iya, itu apa? Ya. Tapi Pak yang menarik, apa posisi para Tuheneri dalam sidang sinode? Karena dalam selanjutnya nanti, bukankah itu salah satu kekecewaan Bapak Tuheneri Adolf Gea ketika jadi tidak itu diundang? juga salah satu ibu Ya. bahan diskusi yang ada sebelum 1936. Ya. Apa itu? Supaya semua Tuheneri ikut sebagai peserta sidang sinode. Sebagai apakah mereka utusan warga atau utusan pelayan? Diusulkan saja karena mereka adalah penguasa. Oh, jadi para penguasa mereka bisa menjadi peserta sidang. Begini gagasannya. Ya. Satu, semua Salawa ikut di revisi DID. Dan memang itu ada. Ya. Lalu di wilayah yang ada distrik ikut para Salawa. Di wilayah yang ada resor ikut para Tuheneri. Dan diusulkan supaya mereka juga ikut di sidang sinode. Nah, persoalannya tata gereja memutuskan hanya 2 yang ikut sidang sinode. Yang dalam tata gereja. Iya. Nantinya. Setelah sidang sinode. Setelah sidang sinode, obase sinode itu, maka yang diikuti kemudian adalah hanya 2 orang Tuheneri. Oh, tidak semua Tuheneri. Tidak semua. Apakah itu yang membuat Bapak Tuheneri dari Idanoi kecewa karena tidak diundang dalam sidang sinode? Ya gabungan lah salah satunya karena katanya surat undangan nyampe ke Idanegavo. Tidak sampai ke dia. Itu satu, sehingga dia kecewa. Tapi ditambah dengan juga Singabobo yang sudah dipecat. Dipecat, betul. Nah itu. Dan memang pada zaman itu karena para Tuheneri punya kuasa. Karena dia ada dalam hierarki pemerintahan. Iya. Sampai tahun 1960-an mereka sangat berkuasa. Mereka masih. Jadi bukan lagi Tuheneri versi lama, tapi ini Tuheneri versi pemerintahan. Pemerintah. Nah, itu yang terjadi. Sehingga ketika ya katakanlah tidak ada diberi tempat, maka mereka marah. Mereka kecewa. Itu. Nah, tapi itulah yang terjadi dulu dengan sidang sinode. Jadi pokoknya obase sinode yang pertama itu benar-benar obasa karena hadir berbagai kelompok musik tiup dan diramaikanlah luar biasa sehingga Gunung Stoli gempar. Penuh Gunung Stoli. Gunung Stoli bisa bayangkan ya 4.000-an tahun itu. Tahun 1936. Belum ada lapangan. Belum. Betul. Berarti di mana itu Pak dilaksanakan sidang sinode? Di Obasa, di Gosali yang ada itu di Gunung Stoli. Disitulah mereka semua. Nah, jadi itu satu hal. Dan tadi apa yang diputuskan, nama diputuskan, tata gereja diputuskan, Amahoita diputuskan, dan menjadi tinggal 7 resor. Dari 12 yang diundang stasiun. Stasiun berarti tinggal 7. Nah, Eforusnya tadi saya sudah sebut, misionaris Albert Gustav Luck. Itu namanya. Ada titik umlaut di atas, jadi menyebutkannya Luck. Luck. Itu. Jadi itu
Ya, yang sekarang dikasih nama apostrof luk. Sebetulnya kan aluk. Aluk, ya, Nah, satu itu. sebut. Nah, tidak ada, udah dihilangkan umlautnya. Umlaut. Tapi oke, tidak Iya, apa-apa, itu kebebasan kita untuk memberi. Nah, yang sekretarisnya itu karena waktu itu dia ada di seminari dan pintar. Istilahnya itu yang sekjen bukan atau sekum, sekum? bukan hanya sekretaris. Hanya sekretaris saja, Pak. Oh, jadi Ephorus sekretaris. Dan sekretarisnya Ononiha. Ononiha itu yang Andrea La Rosa. Rosa. Makanya pernah dikasih nama jalan ke rumah sakit itu. Oh, berarti kalau ada saja gedung baru, Pak, kita bisa kasih nama itu. Bisa. Andrea La Rosa. La Rosa. Sekum pertama pada masa Bukan sekum, hanya sekretaris. Sekretaris pertama pada masa Ephorus. Betul. Albert. Nanti ketika 40 dia dipilih kembali. Sekum. Menjadi sekum. Dipilih kembali atau Fena. Ya, lalu dia lagi menjadi sekum. Ada wakil ya. Tapi nama ketika awal itu bukan sudah mengikuti gaya Belanda. Voorzitter, ketua. Ketua, ya, bukan lagi lalu wakil voorzitter, bukan Ephorus. Bukan Ephorus. Nah, nanti tahun kemudian baru diganti. Disesuaikan lagi dengan Ephorus. Iya, itu. Wah, jadi sungguh panjang ya, Pak, mempersiapkan sebuah gereja yang mandiri di Nias. Perjalanan panjang. Dan ini juga tidak terlepas dari situasi politik. Ada kondisi yang dialami oleh badan sending. Betul. Dan kita bersyukur bahwa ini semua bisa berjalan karena kasih karunia Allah. Betul. Dan luar biasa, Ononiha pertama pada waktu itu sudah menduduki jabatan sekretaris. Ephorusnya adalah orang Jerman. Tadi saya lupa memberi apa tugas Ephorus menurut tata gereja pertama. Dan kita sudah tahu itu. Iya. Pastor-pastor. Oh, jadi Ephorus itu adalah pendetanya para pendeta. Dia adalah gembalanya para pendeta. Jadi gembala para gembala. Jadi seharusnya Ephorus harus menjadi gembala bagi para gembala, bukan serigala bagi gembala. Berarti Bapak pasti punya banyak cerita ketika menjadi gembala untuk para gembala. Tentu ada banyak dinamika dan banyak kesan dan lain-lain. Iya, karena pada satu sisi kalau kita tidak marah, ada realita yang gembala tidak menjadi gembala. Ya. Kalau kita marah, kita bisa dianggap sebagai yang otoriter. Ya, betul, Pak. Jadi memang menempatkan gembala yang sejati itu ketegasan, kedisiplinan dan juga hati yang tetap mengasihi itu. Itu yang penting. Itu yang penting. Jadi kita boleh marah, tetapi jangan menghancurkan dan jangan sampai kehilangan kasih. Itu betul. Nah, itu fungsi pertama. Dan fungsi kedua adalah semacam eksekutif gereja. Sama luar lewa by segera penuhan Kristus. Jadi dua itu ada. Berarti belum ada istilah BPH pada waktu itu ya, Pak? Belum ada istilah BPH. Yang ada hanya Ephorus dan sekretaris. Ephorus dengan dua tugas, yaitu gembala bagi gembala dan juga sebagai pemimpin gereja, eksekutif di gereja BNKP. Iya. Wah, semakin menarik ini, Pak. Dan nanti akhirnya apa yang ditakutkan oleh Zending terjadi juga. Hitler menguasai sebagian besar daratan Eropa dan itu mempengaruhi bagaimana hubungan Belanda dengan Jerman. Sehingga nanti orang-orang Belanda menangkap ya, Pak, para misionaris Jerman hingga terjadilah moratorium.